Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus 9 yang beranggotakan Ratna Wijaya Tuti, Putri Puspitasari, Konco Dwi Satrio akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proses wire cutting. Yang pertama, pengertian proses wire cutting. Proses permesinan wire cut merupakan proses permesinan dengan menggunakan proses erosi yang dihasilkan dari perbedaan potensial lewat sebuah kawat. Elektrodanya adalah sebuah kawat gulungan yang terus berputar dan berganti selama proses permesinan berlangsung. Selama proses erosi, kawat selalu berganti dan berputar agar pada setiap erosi kawat yang digunakan selalu baru dan tidak putus. Kawat yang digunakan bisa terbuat dari tembaga, gas, ring, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses wire cutting. 1. Jenis material. Material yang bisa dipotong adalah material yang dapat menghantarkan listrik, misal koper, steel, aluminium, karbid. 2. Jenis elektrod. Elektrod atau tools yang digunakan untuk proses pemotongan juga harus dapat menghantarkan arus listrik. Elektrod yang biasa digunakan untuk proses erosi adalah koper, brass, grafit, zinc, coated, copper coated, dan lain-lain. Kuat arus yang digunakan adalah searah. Arus yang digunakan akan tergantung pada luasan permukaan area erosi. Panjang kali lebar milimeter kuadrat. Semakin besar area erosi, semakin besar arus yang digunakan. EDM pada umumnya menggunakan arus yang lebih besar jika dibandingkan dengan wire cut. Tegangan listrik. Tegangan yang digunakan adalah DC dengan kisaran 30 sampai 70 volt DC. 5. Polaritas. Material dan tool yang digunakan untuk proses erosi sama-sama digunakan elektrod. Elektrod ada dua kutub, yaitu positif dan negatif. Pada umumnya elektron negatif kita kenal dengan nama benda kerja, tetapi pada kasus tertentu polaritas bias dibalik. 6. Pulsa. Pulsa adalah lamanya waktu terjadinya lompatan-lompatan bunga api yang terjadi saat proses erosi berlangsung. Pulsa ada dua, yaitu pulsa on dan pulsa off. Pulsa on yaitu waktu berlangsungnya lompatan bunga api listrik. Pulsa off yaitu waktu pada saat tidak ada lompatan bunga api. Waktunya sangat singkat, yaitu mikrodetik. 7. Sensitivitas. Kepekaan pada kotoran yang menghambat fase saat proses erosi berlangsung. Semakin sensitif artinya jika banyak kotoran yang tidak terbuang atau menempel di area erosi tidak berlangsung atau elektrolit dan mundur, sedangkan apabila tidak sensitif artinya jika ada kotoran yang menggumpal pada area erosi, proses erosi dipaksa untuk berlangsung. Sensitivitas diatur secara otomatis oleh mesin. 8. Dielektrikum. Media cair yang digunakan untuk keteraturan lompatan bunga api. Dielektrikum digunakan juga untuk pendingin membuang chip yang terjadi. Parameter di atas berlaku untuk EDM maupun wire cut, tetapi ada parameter yang spesifik untuk EDM saja ataupun spesifik untuk wire cut saja. 5. Fungsi gerakan pada mesin wire cut. 1. Fungsi central control. Fungsi ini mengatur komunikasi antara operator dengan mesin serta berbagai macam elemen pada mesin atau kabinet. Fungsinya terdiri atas central unit, central memory, disk drive, keyboard and screen, pilihan komunikasi, power supply mesin, remote penggerak eksis. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan Ratna. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari moderator yang selanjutnya, yaitu 5 fungsi pada mesin wire cut. Yang nomor 2 yaitu ada fungsi dielektrikum. Fungsi ini yaitu sebagai media terjadinya proses lompatan listrik akibat perbedaan potensial. Yang ketiga ada fungsi posisi. Fungsi ini mengatur pergerakan mesin baik secara manual maupun otomatis. Terdapat 5 aksis, yaitu X, Y, Z, U, dan V.
Yang keempat yaitu fungsi pergerakan kawat. Fungsi ini berhubungan dengan gerakan kawat pada saat proses machining. Yang kelima yaitu ada fungsi erosi. Fungsi erosi adalah fungsi primer dari mesin wire cut. Fungsi ini memberikan lompatan bunga api yang diperlukan secara machining. Secara visual terdiri dari yaitu yang pertama panel yang mengontrol generator. Yang kedua kabel pensuplai arus pada kawat. Yang ketiga kabel head yang terletak pada kabinet. Yang keempat yaitu kabel ground. Yang kelima yaitu upper and lower contact. Berikut di samping adalah gambar mesin EDM cutting, di mana di situ di gambar sudah dijelaskan pergerakannya, yaitu ada X, Y, Z, U dan V. Di gambar dijelaskan bagian-bagian dari mesin wire cut EDM. Yang selanjutnya yaitu wire WEDM. Wire WEDM merupakan singkatan dari Wire Electrical Discharge Machining atau kawat-kawat cut ADM yang menggunakan kawat logam tunggal yang tipis. Biasanya ini terbuat dari kuningan yang diberi makan melalui benda kerja. Proses ini biasanya dilakukan di dalam sebuah tangki yang berisi cairan dielektrik yang umumnya menggunakan air deionized. WEDM ini tidak bisa digunakan untuk menghasilkan geometri 3D yang kompleks. Proses ini lebih sering digunakan untuk memotong plat dengan ketebalan hingga 300 mm serta untuk pembuatan cetakan, peralatan, dan mati dari logam keras yang sulit diolah dengan metode lain. Kawat logam yang terus-menerus disuplai dari spool diarahkan melalui panduan berlian atas dan bawah. Panduan tersebut bergerak dalam arah X ke Y pada bidang, biasanya dikendalikan secara CNC. Pada hampir semua mesin modern, panduan atas juga dapat bergerak secara independen dalam sumbu Z, U, V yang memungkinkan untuk memotong runcing dan transisi bentuk. Contohnya seperti lingkaran di bawah persegi. Mesin ini juga dapat mengontrol pergerakan sumbu X ke Y, ke U, ke V, ke I, ke J, ke K, dan ke L. Hal ini memberikan kemampuan pada WEDM untuk diprogram dalam memotong bentuk yang sangat rumit dan halus. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis wire EDM. Yang pertama yaitu copper wire. Copper wire atau kawat ini terbuat dari tembaga murni dan digunakan dalam tahap awal pada proses EDM yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan tariknya rendah, tingkat elongasi tinggi, tingkat kerusakan yang berlebihan. Yang kedua, kondisi flushing miskin akibat penguapan temperatur tinggi. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan lambat karena konduktivitasnya yang tinggi. Yang keempat yaitu pencairan lambat dan efisiensi rendah karena panas yang diserap oleh kawat bukan pekerjaan yang sepotong. Jenis-jenis wire EDM yang kedua yaitu ada brass wire yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Rasio alloy tembaga dan seng sebesar 65/35 sampai 63/37 dengan kekuatan tarik 50.000 sampai 145.000 PSI. Yang kedua, kekuatan tarik tinggi dibandingkan dengan kawat tembaga. Yang ketiga, flushing dapat berjalan dengan sempurna karena rendahnya suhu penguapan. Yang keempat, wires dengan beberapa jumlah aluminium atau titanium memiliki kekuatan tarik tinggi, tetapi efisiensi pembilasan yang memburuk. Baik, jenis-jenis wire EDM yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ponco, silahkan. 3. ZN Cord Brass Core Wire. Kawat dengan ketebalan seng konstan yang dilapisi pada permukaan kawat kuningan. 4. ZN Diffusion Anneal Brass Core Wire. Kawat berlapis seng yang terdapat pada permukaan kawat kuningan dan mendapatkan diperlakukan panas membuat seng yang akan dilapisi meleleh dan harus terpasang erat pada kawat kuningan. Seng biasanya digunakan sebagai bahan coating dan paduan untuk meningkatkan kecepatan pemotongan dan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan. Seng meningkatkan efisiensi pembilasan dengan temperatur penguapan yang rendah dibandingkan dengan kuningan. Cord atau seng anil difusi melakukan peran melindungi kuningan, jadi kemungkinan kerusakan kawat secara drastis menurun.
algoritma genetik atau algoritma evolusioner, Electro Research Machining Desyncing atau EDM desyncing adalah proses pemesinan yang banyak digunakan pada benda kerja yang memiliki kekerasan tinggi. Perkembangan teknologi menuntut proses ini untuk menghasilkan produk berkualitas dengan produktivitas tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimisasi yang melibatkan parameter proses pemesinan EDM desyncing. Saat ini terdapat berbagai macam teknik dan metode optimisasi yang dapat dipilih. Di antaranya adalah algoritma genetik, di mana algoritma genetik merupakan bagian dari sekelompok teknik optimisasi yang dikenal dengan nama algoritma evolusioner atau evolutionary algorithm. Pada kelompok ini terdapat 3 tipe utama, yaitu algoritma genetik, pemrograman evolusioner, dan strategi evolusi. Di antara ketiga tipe tersebut, algoritma genetik paling luas digunakan, terutama untuk optimisasi masalah yang kompleks. Metode ini menggunakan suatu model matematika untuk menghitung harga optimum dari parameter-parameter proses. Pada penelitian ini, dilakukan optimisasi menggunakan algoritma genetik terhadap parameter proses pemesinan EDM desyncing. Tujuannya adalah mendapatkan kombinasi nilai variabel input mesin yang menghasilkan kondisi pemotongan optimum. Variabel input yang dimaksud adalah discharge current, pulse duration, interval duration, response speed, working voltage, lift off duration, dan work duration. Aplikasi WEDM, prototipe produksi. Proses WEDM banyak digunakan dalam pembuatan cetakan dan industri, tapi juga menjadi metode umum untuk pembuatan dan produksi prototipe, terutama dalam industri kedirgantaraan, otomotif, dan elektronik, di mana jumlah produksi yang relatif rendah. Proses ini biasanya dilakukan dengan WDM yang terendam dalam minyak dielektrik berbasis minyak. Setelah selesai, cek dapat diperbaiki lebih lanjut dengan email keras atau gelas, atau lunak atau cat, dan dapat dilapisi dengan emas murni ataupun nikel. Mesin wire cut sering dikombinasikan dengan apa yang disebut sebagai mesin super drill. Ketika ada benda kerja dengan profil dalam, langkah pertama adalah membuat lubang awal sebagai titik masuk kawat pemotong EDM. Lubang pengeboran kecil pada EDM digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja yang akan digunakan sebagai titik masuk kawat pada mesin pemotong kawat EDM. EDM drills atau super drill membuat lubang menggunakan elektroda berbentuk tabung kuningan atau tembaga yang berputar pada cak dengan aliran suling atau air deinis yang mengalir melalui elektroda sebagai agen pembilasan dan dielektrik. Tabung elektroda ini beroperasi seperti kawat-kawat pada mesin EDM pemotong, membentuk celah elektroda dan menghasilkan pemotongan. Beberapa EDM bor kecil mampu mengebor lubang hingga 100 mm dalam bahan yang lunak atau baja yang telah dikeras dalam waktu kurang dari 10 detik. Dengan tingkat keausan rata-rata mencapai 50% sampai 80%. Lubang dengan diameter 0,3 mm hingga 6,1 mm dapat dicapai dengan operasi pengeboran ini. Meskipun elektroda kuningan lebih mudah untuk diproses, namun tidak disarankan untuk digunakan dalam operasi pemotongan kawat, karena dapat menyebabkan kerusakan kawat akibat erosi partikel kuningan. Karena itu, elektroda tembaga lebih disarankan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan WEDM. Ada beberapa keuntungan mencangkup mesin WEDM. Yang pertama, bentuk-bentuk yang kompleks kalau tidak akan sulit untuk memproduksi dengan alat pemotong konvensional. Yang kedua, bahan keras toleransi sangat dekat. Yang ketiga, lembar kerja yang sangat kecil, di mana alat pemotong konvensional dapat merusak bagian dari alat pemotong kelebihan tekanan. Yang keempat, tidak ada kontak langsung antara alat dan bekerja sepotong. Oleh karena itu, bagian dan lemah lembut dapat tahan mesin dengan distorsi apapun. Lalu ada beberapa kerugian dari EDM, mengikuti yang pertama adalah laju yang lambat, removal material. Yang kedua, tambahan waktu dan biaya yang digunakan untuk membuat lubang untuk jalannya wire sebagai awalan start pemotongan. Yang ketiga, reproduksi sudut tajam pada benda kerja sulit.
keempat, konsumsi daya spesifik sangat tinggi. Lalu yang kelima, penggunaan mesin WDM dibatasi oleh ukuran tangki kerja penampung cairan dielektrik. Baik, yang selanjutnya kita akan memutarkan video tentang wire cut EDM. EDM wire cut, Electrical Discharge Machining, adalah proses pemesinan non-konvensional untuk memotong benda kerja dengan percikan api dari kawat. Prinsip kerja EDM wire cut adalah memberikan arus listrik ke arah secara intermittent pada kawat dan benda kerja pada lingkungan fluida di elektrik. Saat celah antara kawat konduktor dengan benda kerja menyempit, maka timbul percikan api yang memanaskan dan membuat kawat kecil pada benda kerja. Percikan api yang terjadi sangat banyak dan cepat yang mengakumulasi banyak kawat kecil, kemudian memotong benda kerja sepanjang jalur kawat konduktor. Animasi di sebelah kiri menunjukkan proses permesinan pembuatan lubang T pada benda kerja blok baja dengan menggunakan teknik EDM wire cut. EDM wire cut umumnya digunakan untuk benda kerja yang tebal atau keras yang sulit dikerjakan dengan proses pemesinan konvensional. Itu tadi video dari proses wire cutting. Kemudian kesimpulannya adalah wire cutting merupakan metode yang efektif dan presisi tinggi untuk memotong material logam yang sulit diolah. Dengan menggunakan kawat logam sebagai elektroda, proses ini memungkinkan pembentukan bentuk yang kompleks dan halus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.